Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sesuatu yang luar biasa. Kita sering banget kan dengar cerita orang mendadak kaya dari kripto, pamer mobil mewah sana-sini, terus boom, hilang gitu aja waktu pasarnya hancur. Tapi gimana kalau kita kupas lebih dalam dari sekedar sensasinya aja? Di sesi ini, kita bakal bongkar kisah nyata yang penuh roller coaster dan mengubahnya jadi strategi finansial tingkat institusi yang beneran bisa kalian terapkan sendiri. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal tebak-tebakan koin, ini soal memahami mekanikanya secara utuh. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas asal mula kripto jutaan dolar. Kedua, formula koin pamungkas. Ketiga, membaca siklus Bitcoin. Keempat, peringatan kehancuran makro. Dan kelima, strategi emas digital. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Asal mula kripto jutaan dolar. Semuanya bermula dari sosok Stephen Anderson, seorang pemuda yang udah mulai perjalanan finansialnya jauh sebelum istilah Web3 jadi tren di mana-mana. Ini bukan kisah instan orang kaya tanpa keringat ya. Bayangin aja, di umur 15 tahun dia udah jualan voucher game online. Berjiwa wirausaha banget kan? Terus, di usia 19 tahun dia ambil langkah super nekat. Dengan modal tabungan sekitar 400 juta rupiah, dia all in di Bitcoin. Dan tebak apa yang terjadi? Meledak. Portofolionya melesat gila-gilaan sampai angka miliaran, bahkan dia bisa beli BMW secara cash. Tapi, seperti biasa, pasar kripto itu kejam. Realitas menghantamnya dengan keras. Harga Bitcoin anjlok, dan portofolionya langsung terjun bebas. 7 miliar rupiah. Di usia 19 tahun. Angka yang fantastis banget kan? Emang gampang banget buat kita terbuai sama puncak kesuksesan kayak gini. Tapi pelajaran pentingnya bukan di angka 7 miliarnya, melainkan di volatilitas brutal yang datang setelahnya. Sukses besar di awal yang masif itu langsung disusul sama kehancuran pasar yang benar-benar bikin melek. Waktu itu teman-teman kuliahnya sempet ngejek dia kayak gini. Ini kan cuma koin virtual, masa kita mau makan tahu tempe virtual? Ejekan ini benar-benar ngegambarin tekanan sosial yang dia rasain saat itu. Teman-temannya ngeraguin kekayaannya yang cuma bentuk angka di layar. Tekanan inilah yang akhirnya memicu emosi masa mudanya buat membuktikan diri yang berujung pada pembelian BMW secara cash tadi. Sebuah keputusan yang murni didorong emosi, bukan fundamental investasi yang matang. Tapi, justru dari pengalaman pahit saat pasar hancur itulah dia ngebentuk cara berinvestasinya yang sekarang. Oke, dari pengalaman emosional itu, dia belajar banyak dan akhirnya menciptakan sebuah sistem. Kita masuk ke bagian 2, formula koin pamungkas. Di sini kita bakal bedah, gimana sih sebenarnya mekanika dia menganalisis pasar hari ini? Ini dia senjatanya, kerangka CURU. Ini tuh ibarat filter fundamental buat nyingkirin token-token sampah yang bertebaran di luar sana. Pertama, community atau komunitas. Proyek yang solid pasti punya pendukung setia yang gak cuma peduli sama pergerakan harga. Kedua, use case atau kegunaannya. Jangan gampang tertipu sama koin selebriti yang gak jelas fungsinya ya. Koin itu harus memecahkan masalah nyata. Ketiga, revenue atau pendapatan. Ini krusial banget. Apakah proyek ini beneran ngasilin uang tunai kayak bisnis pada umumnya? Dan terakhir, keempat, user atau pengguna. Apakah ada orang yang benar-benar aktif pakai platform tersebut? Nah, kalau sebuah proyek nggak lolos 4 syarat ini, udah tinggalin aja. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah pergeseran cara berpikirnya. Coba bayangin, kalau kalian trading di bursa terpusat atau CEX konvensional, apalagi main futures, kalian itu ibarat lagi main di kasino. Bandarnya tahu persis kartu kalian dan di mana titik lemah atau likuiditas kalian. Di kasino, bandar selalu menang kan? Tapi coba bandingkan dengan DEX atau bursa terdesentralisasi, contohnya kayak Hyperliquid. Dengan beli tokennya, kalian bukan lagi si penjudi. Kalian bertransformasi jadi kasino itu sendiri. Kalian dapat bagian keuntungan dari setiap aktivitas di platform tersebut. Ini benar-benar mindset yang mengubah permainan. 56 juta dolar. Ini pendapatan Hyperliquid cuma dalam waktu 30 hari. Gila kan? Fakta ini ngebuktiin kalau kita fokus pada huruf R alias revenue di formula CURU tadi, hasilnya benar-benar nyata. Pas sebuah platform menghasilin uang sebanyak ini dan pakai uangnya buat buyback token mereka sendiri, nilai intrinsik buat para pemegangnya pasti bakal naik terus secara organik. Paham fundamental itu emang penting banget, tapi kita juga harus ngerti soal timing. Makanya, ayo kita melangkah ke bagian 3. Membaca siklus Bitcoin. Kita bakal lihat gimana semua ini ngebantu kita ngatur waktu masuk di pasar kripto yang super liar ini. Sumber materi kita pakai analogi jam Bitcoin yang presisi banget. Secara historis, pergerakan pasar itu mirip putaran jarum jam.
Gini, kalau jam 12 pas itu adalah harga puncak absolut yang udah kita lewati, nah sekarang ini kita lagi ada di fase transisi menuju jam 2 siang. Artinya apa? Titik terendah yang sesungguhnya atau cycle minima di jam 3 sore itu kemungkinan besar masih berjarak sekitar 180 hari atau 6 bulan lagi. Intinya, sabar itu kunci. Jangan buru-buru nyemplung saat pasar belum benar-benar mendingin. Tapi muncul pertanyaan nih, terus gimana caranya kita tahu persis kapan kita udah nyentuh dasar itu? Kapan Bitcoin dianggap benar-benar mati dan orang-orang mikir aset ini udah nggak ada harapan lagi? Jawabannya nggak boleh pakai feeling ya, kita harus lihat data. Kenalin, ini namanya indikator MVRV. Kalau metrik ini udah anjlok di bawah 0 dan masuk ke zona hijau, itu tandanya rata-rata orang yang pegang aset ini lagi rugi bandar. Pasar lagi dipenuhi kepanikan dan ketakutan ekstrim. Tapi, lucunya, ketakutan massal kayak gini justru jadi sinyal emas buat investor yang cerdas. Saat orang lain ketakutan setengah mati, disitulah momen sempurna buat kalian mulai akumulasi. Pastinya, kripto itu nggak hidup sendirian dalam gelembung. Kondisi ekonomi tradisional di luar sana sangat amat mempengaruhi pergerakannya. Ini bawa kita ke bagian 4, peringatan kehancuran makro. Kita harus perhatiin yang namanya yield curve inversion atau inversi kurva imbal hasil. Sederhananya, ini adalah kondisi aneh di mana bunga obligasi jangka panjang malah lebih rendah dari yang jangka pendek. Ini sama sekali nggak normal. Coba lihat sejarahnya deh. Tiap kali fenomena ini muncul, kayak pas resesi tahun 1990, pecahnya bubble.com di tahun 2000, sampai krisis finansial 2008, ini selalu jadi alarm nyaring yang ngasih tahu kalau pasar bakal hancur lebur. Dan kalian tahu realitas mengerikannya sekarang? 769 hari. Ini adalah durasi inversi paling panjang yang memecahkan rekor sejarah. Bahaya ekonomi yang lagi ngintip di depan mata kita ini beneran nyata dan masif banget. Ini ngasih semacam peringatan kalau koreksi pasar yang signifikan kemungkinan besar lagi siap-siap meledak. Dan aset berisiko, termasuk Bitcoin yang sering ngekor indeks saham teknologi, pasti bakal ikut kena imbasnya. Jadi, pertanyaan krusialnya, di tengah semua resiko makro yang ngeri ini, gimana caranya investor kelas kakap ngelindungin sekaligus ngelipat gandain kekayaan mereka? Disinilah kita masuk ke bagian 5, strategi emas digital. Konsepnya bukan sekedar beli emas batangan terus disimpan di berangkas ya. Ini manuver canggih yang disebut carry trade. Gini cara mainnya. Langkah pertama, mereka beli aset yang stabil secara konsisten, kayak token emas digital. Kedua, nah, di sini keajaibannya terjadi. Jangan diamin aja asetnya. Jadikan token emas itu agunan di platform DeFi buat dapat pinjaman uang tunai dengan bunga super rendah, katakanlah 4% per tahun. Ketiga, ambil uang pinjaman itu dan putar di instrumen atau bisnis real yang bisa ngasih return 20%. Keempat, kalian tinggal duduk manis nikmatin selisih margin 16% itu, murni jadi keuntungan. Belum lagi, token emas digital kalian tadi nilainya kan terus naik. Inilah cara cerdas bikin uang kerja keras buat kita di banyak lini sekaligus, tanpa harus jual aset utama kita. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian buru-buru cobain semua teknik tingkat tinggi barusan, dengerin dulu realitas pahit dari sumber materi kita. Kalau kamu belum punya 100 juta rupiah, jangan sok-sokan jadi investor. Investasi dulu di otakmu. Jujur, ini kenyataan yang menampar banget, apalagi buat generasi muda yang sering keracunan konten media sosial 15 detik yang ngejanjiin kaya mendadak. Modal kecil nggak bakal bikin kalian tiba-tiba jadi sultan dari investasi, sehebat apapun strateginya. Fundamental dan edukasi itu selalu menang lawan skema cepat kaya. Jadi fokuslah ngebangun keterampilan yang dibayar mahal lebih dulu. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau kalian nanya ke diri sendiri. Apakah kalian lagi sibuk ngejar kekayaan instan? Atau kalian lagi ngebangun keterampilan yang bisa ngasilin pendapatan tinggi? Kekayaan yang awet itu butuh pondasi yang super kuat, dan pondasi itu mulainya dari dalam diri kalian sendiri, lewat keahlian dan wawasan yang terus kalian asah. Jadi teruslah belajar, pahami strateginya luar dalam, dan siapin diri matang-matang sebelum benar-benar terjun ke arena pasar yang sesungguhnya. Makasih ya udah nemenin saya di pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembedahan materi seru selanjutnya.